Jadi mungkin sobat tani yang punya pohon jeruk kok di situ lebat, jangan kok malah seneng. Assalamualaikum sobat tani, bagaimana kabarnya? Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya sobat tani. Oke sobat tani, untuk kesempatan video kali ini kita akan melakukan pruning di bibit pohon jeruk. Nah, di depan kita ini sudah ada pohon jeruk yaitu varietas BW. Ini harusnya sudah jauh-jauh hari kita pruning ya sobat tani. Nah, makanya untuk itu di kesempatan video kali ini kita akan melakukan pruning. Nah, buat sobat tani, sebelum kita lanjut, yang baru bergabung di channel kita ya sobat tani bisa subscribe, karena subscribe itu gratis, dinyalakan notifikasinya dan ditonton sampai habis ya sobat tani, agar sobat tani mendapatkan informasi ini secara utuh. Oke, langsung saja ya sobat tani. Nah, sedikit informasi sobat tani, kenapa sih pohon harus kita beri perawatan? Salah satunya dengan cara pruning. Nah, pruning itu termasuk perawatan terhadap pohon itu sendiri sobat tani. Nah, kenapa harus kita lakukan pruning? Nah, pruning itu bertujuan satu, yaitu agar pohon bisa optimal dalam menghasilkan buah. Karena kalau di dalam satu pohon ini banyak percabangan, otomatis proses pembuahannya itu akan lama. Karena nutrisi-nutrisi yang ada di batang itu menyebar, tidak difokuskan untuk buah. Jadi tidak mengerucut lah ibaratnya. Jadi seperti itu sobat tani. Nah, fungsi dari pruning itu ya juga agar pohon itu bisa cepat berbuah. Secara garis besarnya seperti itu. Nah, sebelum kita lakukan pruning, kita juga harus tahu nih karakteristik dari bentuk pohon itu sendiri. Nah, bentuk pohon itu terbagi menjadi 3 sobat tani, yaitu diantaranya yang pertama sentral. Nah, bentuknya sentral dalam artian maksudnya itu dari bawah sampai atas itu dia hanya ada satu batang melajur ke atas, itu yang sentral. Terus yang kedua itu modifikasi dari bentuk sentral, yaitu biasanya itu dari satu itu terus ada banyak percabangan. Terus yang ketiga yaitu bentuk open sentral. Jadi dari bawah itu bukan satu sobat tani, tapi ada 2 atau 3. Nah, kebetulan untuk jenis pohon yang akan kita pruning yaitu pohon jeruk ini terkategori dalam bentuk yang ketiga ya sobat tani, open sentral ya sobat tani. Jadi dari bawah nih, dari bawah itu sudah ada 2 cabang. Jadi seperti itu sobat tani. Nah, adapun yang harus kita potong yaitu cabang-cabang kecil seperti ini sobat tani. Nah, inilah yang bisa menghambat pertumbuhan pohon itu sendiri. Nah, bisa terbukti ya sobat tani. Nah, di sini buahnya itu hanya sedikit dan kecil. Nih, kurang optimal dalam buahnya, kurang optimal karena ya kurangnya perawatan, salah satunya tidak pernah dilakuin pruning ini sobat tani. Maka dari itu kita di sini akan melakukan proses pruning atau pemangkasan dahan yang tidak perlu. Nah, seperti ini nih, ini harus kita potong. Nah, untuk motongnya sendiri itu tidak boleh terlalu atas atau tidak boleh terlalu mepet sobat tani. Ya kira-kira 5 atau 3 cm dari pangkal gitu sobat tani. Jadi seperti itu ya sobat tani. Dan untuk alat yang digunakan kita memakai gunting pangkas khusus pruning. Biasanya dijual di toko-toko obat atau toko-toko pertanian. Bisa dicari di toko pertanian terdekat dari tempat sobat tani. Jadi seperti itu ya sobat tani. Nih kita. Nih. Terus tips buat sobat tani.
kalau kita mendapatkan batang yang besar, biasanya akan sulit kita potong. Nah, tekniknya itu bisa dengan cara agak sedikit digoyangkan, atau bisa juga ketika mau motong, tangan yang satunya itu memegang dahannya, terus agak didorong ke bawah. Jadi seperti itu Sobat Tani. Nah, kebetulan tangan saya yang satunya ini megang HP, jadi tidak bisa. Nah, saya pakai teknik yang ini, diputar-putar. Nah, mudah kan Sobat Tani? Jadi seperti itu, kita potong dahan yang tidak perlu. Nah, untuk dahan-dahan yang kecil ini harus kita buang, karena sangat tidak bagus untuk pertumbuhan pohon ini sendiri. Itu ya Sobat Tani. Nanti kameranya akan saya letakkan sana. Kita proses pemangkasan, kita pruning. Jadi seperti ini ya Sobat Tani penampakannya. Masih banyak yang belum selesai. Nih, seharusnya kita sudah laku ini lama ya Sobat Tani, cuma ya baru sempat nih. Jadi memang pohon itu harus di pruning. Kalau enggak, contoh nih, meskipun dibiarkan itu bukan jadi batang yang bagus, malah akhirnya lapuk nih. Jadinya lapuk yang kecil-kecil nih, karena nutrisinya itu tidak cukup. Nih, akhirnya lapuk dia. Jadi mungkin sobat tani yang punya pohon jeruk kok di situ lebat, jangan kok malah seneng. Harusnya ya dipangkas, dikurangi dahan-dahannya yang di situ tidak efektif, dahan-dahan yang mengganggu, yang enggak bagus itu dipotong. Apalagi dahan-dahan yang di bawah, karena kalau yang di bawah itu bisa membuat pohon ini juga jadi tidak baik, karena bisa menyalurkan yang mungkin bakteri atau jamur dari bawah nanti naik ke atas, ataupun mungkin biasanya siput di situ bisa naik ke atas. Jadi seperti itu ya sobat tani, harus rajin-rajin merawat. Kalau enggak ya hasilnya nanti juga tidak baik untuk pohon itu sendiri, bisa menjadikan rugi buat sobat tani juga. Oke, sekiranya itu ya sobat tani untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sampai berjumpa di video yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti ini ya sobat tani, setelah kita lakukan pruning jadi terlihat lebih rapi. Nah, nih, jadi tidak ada lagi dahan-dahan yang di situ bisa mengganggu pertumbuhan pohon. Oke.